udah saya kasih tahu kan kalau di grup itu di komunitas kami itu memang ada live trade tiap hari hampiran ya. Jadi kalau memang ada yang bagus akan saya share. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bagus ya paling saham-saham yang kemarin trade plan-nya masih berlaku atau yang ada watchlist baru ya saya akan share langsung gitu. Tapi kalau memang ada yang seru nih, itu kayak kemarin BBB langsung saya ya ini disclaimer on ya. Sebenarnya bukan ngajak beli tapi saya kasih tahu ini saya masuk di sini terserah kalau mau ikut ya resiko dihitung sendiri tanggung sendiri. Saya bilang saya HK di sini. Misalnya BBB ini masuk di 458, saya masuk, terus saya buang di 490, 492 dan seterusnya. Terus habis itu saya kasih tahu juga saya udah buang. Saya nada lagi saya makan mulai dari 468, 470, itu saya makan pokoknya. Saya makan semua, terus habis itu saya tungguin, nggak lama ya kebetulan naik gitu kan. Terus saya kasih tahu semua yang udah cuan, luber kan langsung naik ke sekitar 486, boleh di TP atau tunggu lagi besoknya. Memang ada potensi dia akan ke kepala 5. Saya kasih tahu mereka. Nah, jadi terserah teman-teman mau TP dulu di 486 atau mau di 500. Boleh-boleh aja. Kalau 500 ya nunggu besok karena besok akan kepala 5 which is itu hari ini gitu maksudnya. Dan BBB memang udah sampai ya kepala 5 tadi. Jadi memang salah satu watchlist kuat kami yang menarik di kemarin itu adalah BBB yang menarik sih. Itu pernah saya share juga di IG Live kapan hari gitu. Nah, teman-teman juga banyak profit dari sana, kemudian dari saham brand PGEO, terus ada yang cuan gitu, PTRO juga ada, kebetulan kapan hari ada GJTL yang tiba-tiba spike naik, itu kita juga seru, gila sih seru. Terus saham-saham, ini saham-saham yang kemarin juga yang tiba-tiba yang lama nggak pernah kedengeran nih karena COVID kan udah nggak ada tuh. Tiba-tiba COVID kan case-nya lagi naik lagi kan lately ya, bener ya Mas. Betul. Akhirnya saya kasih watch itu, saya kasih titik beli kalau misalnya teman-teman ada yang interested di saham-saham yang healthcare gitu, kayak KFC, Navira ya, itu mulai bisa diperhatiin lah. Saya kasih titik buy di sini nih, saya lihat tuh lumayan sih saham-saham itu juga turut menyumbang cuan di portofolio masing-masing. Betul. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau mau yang ngikutin terus gitu ya, mungkin bisa cek juga di aplikasi Cuan teman-teman yang Satset Cuan. Nah ini nih Cik Helen nih, ini ya, ada premium, ada kelas, teman-teman bisa cek juga ya. Nah, apalagi kalau yang suka ya, gayanya satset cepet gitu ya, bisa ini. Nah, itu. Oke. Nah, mungkin ada ini nggak deh, Ci? Mungkin kayak kalau tips mengelola keuntungan atau keuangan nih gitu ya. Ada yang modalnya digulung lagi buat trading atau gimana? Atau mungkin kayak di set aside. Ada strategi nggak, Ci? Kalau misalkan mengenai maintain keuntungan atau finansial nih buat trading. Oh ada dong. Ini salah satu materi juga yang ada sebenarnya di kelas 1 juga akan dibagikan. Tapi saya sharing di sini aja sebagian. Jadi ini sekedar cerita nih ya, cerita. Jadi saya awali dulu dengan testimoni dari salah satu peserta kelas saya dulu ada salah satu batch itu cerita bahwa dia itu punya portofolio nilainya sekitar 500 juta ya, 500 juta. Lalu dia trading juga, sempat belajar juga di beberapa tempat lain gitu. Nah, kemudian dia mengalami loss yang cukup lumayan parah, sehingga uang yang 500 juta itu tinggal 23 juta gitu ceritanya ya. Waduh, ya. Itu rasanya gimana banget kan ya. Dan dengan kondisi uang yang sisa 23 ini, dia datang ke saya, konsul, gimana ya Ci, ini uang tinggal segini, what can I do gitu untuk bisa kembali itu bisa enggak sih gitu. Ya saya nggak bisa ngasih jaminan cuan ya. Yang pertama saya cuma bisa ngasih sharing apa yang saya tahu. Tapi kalau misalnya kamu mau ya let's try gitu. Langkah pertama adalah coba saya lihat dulu portonya kayak gimana. Nah, kemudian saya suruh bersihin porto dulu. Habis itu kumpulin uangnya. Ini uang yang sisa 23 ya. Jangan kamu top up, jangan diambil, biarin aja di situ. Nanti kamu cuma boleh beli satu saham per hari aja, nggak boleh lebih dan nggak boleh dilanggar. Kalau kamu langgar, nggak usah ikut kelas, gitu. Bisa apa nggak? Nah, dia komitmen sanggup, oke, ya udah. Terus dia join nih kelas kan. Nah, di kelas itu kan ada belajar juga kan, beberapa cara, triks apa segala macam. Nah, tapi selanjutnya itu tergantung kita juga. Kita mau nggak nih luangin waktu buat belajar analisa, latihan itu kan harus
progresif terus dilakukan, nggak bisa cuma sekali kita dengar kan gitu kan. Termasuk saya juga dulu gitu, basic saya dulu nol, nggak ngerti soal saham sama sekali gitu. Jadi teman-teman di sini yang nggak tahu tentang saham sama sekali, nggak pernah belajar technical, don't worry. Kalau kalian selama punya willingness untuk belajar, ya kan, seperti saya nih, nol, bener-bener nggak ngerti background tentang ekonomi, zero. Tapi bisa loh pada akhirnya, karena ya mau spend waktu untuk invest buat belajar, invest buat waktu buat latihan juga gitu. Jadi uang dan waktu gitu. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya dibenerin gitu. Jadi jangan cuma setengah maunya invest uang di RDN tapi nggak mau belajar, atau sebaliknya gitu kan, ya sama aja. Jadi won't work gitu menurut saya ya, karena dulu saya tuh takes time juga untuk belajar dan harus invest banyak buat belajar ke sana ke sini gitu. Nah, singkat cerita, yang dari uang sisa 23 tadi, saya ajarin, ya bukan ngajarin ya, sebenarnya saya coba ngasih tips-tips lah untuk sharing gimana sih, ini 23 harusnya gimana. Jadi dari uang yang 23 ini, jangan 100% dipakai untuk trading. Yang kamu boleh pakai untuk trading harian, maksimal porsi 50% dari dana yang ada di RDN. Jadi, tujuannya adalah ketika dia udah loss begitu banyak, yang kena adalah psikologinya. Right. Nah, ketika kita trading, faktor psikologi ini sangat amat menentukan keberhasilan kita selain kemampuan analisa gitu kan. Jadi saya ingin psikologi dia itu benar dulu gitu. Benar dulu, mindsetnya benar, semua ready. Karena dia kemampuan analisa sebenarnya ada basic. Hanya perlu ditajemin lagi gitu kan. Nah, saya encourage dia supaya mau ayo gitu, cepat dibenerin gitu psikologinya. Pertama, jangan greedy. Kedua, ya FOMO boleh, tapi manage gitu. Jadi kamu harus manage seporsi yang kamu bisa manage, jangan pakai margin. Dah, itu dulu coba. Akhirnya dia coba nih. Otomatis dengan uang yang aman, menurut dia aman ya. Nilai segitu kan nggak habis-habis sok kan ya, nggak semua gitu kan. Ya ada sisa gitu kan. Jadi saya amankan, paling tidak porsi sekitar 25-50% boleh nggak pakai. Jadi dia mainnya setiap hari itu memang bisa mantengin ya. Jadi dia main high frequency trading gitu. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk gitu. Alhasil setelah dia masuk di bulan berapa, sekitar 3 bulan itu dia report ke saya every single day gitu. Every single day dia bilang uangnya tinggal segini, tinggal jadi segini, jadi segini. Setiap hari ya dia profit dari 23 rata-rata nih ya tiap hari. Dengan uang yang dipakai cuman maksimal 50%, itu pun nggak dipakai semua. Cuman kayak 35%, 40%, kadang-kadang maksimal 50. Itu dia bisa menghasilkan cuan ya 8 juta sehari loh. Terus kemudian kadang ya kalau nggak beruntung ya 3 juta, 1 juta, 4 juta. Tapi dia tuh konsisten, hampir konsisten. Maksudnya bisa manage gitu. Bisa manage, dia punya psikologi, benar-benar komit, nggak pakai duitnya full. Jadi akhirnya dia merasakan cuannya gitu. Cuannya itu saya bilang, cuannya kamu boleh sisihkan, tarik, pindahin ke Porto, ya kan, satu sendiri Porto, itu isi dengan duit cuan itu. Nanti duit cuan ini kamu gulungin terus, gulungin terus, gulungin terus. Itu yang kamu pakai untuk kayak high volatility, saham-saham yang high volatile gitu loh. Jadi loss pun kamu no hard feeling gitu. Jadi uang modal ini jangan kamu apa-apain, biar stay di RDN-mu, yang kamu tarik cuannya aja gitu. Nah kalau kamu nikmati sebagian nih cuannya, kamu mau beli apa ya nggak apa-apa. Dia kan cewek nih, beli-beli kosmetik gitu loh, yang untuk enjoy the cuan, kayaknya self reward sih ya udahlah terserah, tapi jangan dihabisin. Betul, penting Ya itu. kan? Maklum sih kita butuh modal buat gedein ini lagi supaya balik gitu. Dan dia tekun tiap hari, terus tanya saham ini gimana sih analisanya, dia udah bikin analisa bener nggak, karena dia ikut kelas ya, karena kelas ini two way conversation, jadi saya juga bisa bertanya jawab gitu sama dia gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia sampai di angka 100 juta dengan modal yang masih tetap 23, itu dia bisa capai angka 100 jadi 200 jadi 300, 350, kemudian terus sampai akhirnya BEP udah balik lagi ke 500 hanya dengan modal 23 itu tadi. Ya itu cara money management yang real, yang memang udah proven, yang udah, maksudnya proven artinya udah ada yang ngalamin gitu. Jadi bukan teoritis, dan itu bisa dilakukan banget kalau kita mau gitu ya. Itu contoh kayak gitu. Ada juga yang bingung.
ada juga yang digulungin ya, nggak usah ditarik-tarik, Ya. nggak usah, boleh-boleh juga. Tapi Mm-mm. baiknya cuannya tuh diamanin aja, dipindahin ke portal lain. Kalian mau investkan bentuk saham apa, mungkin yang long term itu boleh juga gitu. It's okay. Oke. Mm-mm. Oke, wah menarik banget tadi tipsnya ya. Berarti memang nomor satu itu ya. Tadi ada semacam guideline ya antara 25 sampai 50%, tapi mungkin yang paling penting gimana untuk safeguard psikologinya itu kan ya, Ci ya. Betul. Nanti kuncinya mungkin betul ke sana. Nah, again, nanti kalau mau tahu lebih lanjut, lebih detail gitu ya, detailnya nanti semua akan ada kalau ikut ini ya saat secuan kelas gitu, Ci ya. Nah, Hmm. ini mungkin ada yang bertanya nih, apa bedanya kelas dan satset cuan premium nih? Apa bedanya kelas dan premium nih, Ci? Mungkin kalau Oh, boleh oke. Banyak dikasih banget yang nanya, kisi-kisi. mungkin bingung ya. Jadi gini, kelas saat cuan itu adalah kelas untuk belajar trading cepat. Caranya gimana? Itu sifatnya praktikal, jadi tidak terlalu saya bikin rumit materinya, tapi harusnya bisa banget dipraktekkan gitu ya. Dan memang teman-teman yang ikut juga udah berhasil, ada yang berhasil juga udah bisa gitu untuk itu. Nah, itu kelas diadakan secara online berupa Zoom, 3 kali Zoom, kira-kira satu Zoom itu sekitar 1 jaman lah. Biasanya kelasnya diadakan di weekdays, katakanlah hari Senin, Rabu, Jumat itu, atau Selasa, Kamis, sama apa itu nanti akan di-announce lagi di grup mengenai jadwal detailnya. Tapi overall biasanya kita start di sekitar jam 7 malam, biasanya kalau ada yang masih kerja, apa biar nggak ribet gitu kan. Jadi sekitar range-nya antara jam 7, jam 8 malam gitulah. Di situ nanti saya akan mengajarkan materi-materi untuk trading satset itu tadi. Nah, ini nanti akan ada rekamannya yang akan bisa diakses mungkin selama maksimal 1 bulan aja gitu. Nah, supaya teman-teman bisa dengerin lagi dan sebagainya. Lalu, teman-teman yang join grup kelas ini nantinya akan ada juga kami joinkan di Telegram grup, itu berupa channel 2 arah. Jadi bisa tanya jawab gitu dengan saya gitu kan. Tanya ini analisanya gimana gitu. Nah, kalau premium satu cuan itu nggak ada kelasnya. Jadi ini berupa hanya channel Telegram 1 arah yang berisi analisa-analisa topik. Jadi teman-teman anggapannya kalau udah join ini, saya anggap udah bisa analisa sendiri ya gitu. Saya hanya memberikan screening saham yang menurut saya itu bisa dipakai untuk watchlist kalian gitu ya. Ini yang berpotensi bagus tuh ini menurut saya, selama nggak kena SL ya itu trading plan masih berlaku gitu. Jadi bedanya itu channelnya. Oke, jadi itu teman-teman ya, ada 2 ya. Mungkin sambil aku show juga nih kalau di aplikasi cuan, ada yang premium, ada yang kelas, sama ada yang namanya premium gitu ya. Jadi kalau kelas itu yang nanti ada kayak sesi 2 arah, tanya jawab gitu ya. Sementara kalau premium itu seperti premium group, lebih ke arah seperti Telegram channel 1 arah saja gitu ya. Ya, benar. Jadi itu bedanya teman-teman, dan dua-duanya teman-teman bisa cek gitu ya, bisa mau langsung kalau mau subscribe juga bisa melalui aplikasi Cuans, di mana kita punya berbagai macam payment method teman-teman ya. Jadi teman-teman mau bayar pakai bank transfer ini itu, mau pakai Shopee Pay segala pun juga bisa ya. Mungkin duitnya sisa nih habis 12 ya. Promo nih, Ya teman-teman. toko Iya, merah, toko oke. orange. Iya kan ya. Nah, Iya, ngomong-ngomong kenapa Ci? lumayan, ya kan? Iya kan kemarin mungkin sudah masukin saldo banyak nih buat belanja gitu ya. Nah bisa langsung bayar pakai misalkan wah aku ada kemudahan pembayaran jadinya teman-teman melalui aplikasi Cuans. Nah mungkin ada yang nih kalau kita ada lihat komen atau yang bertanya nih ya. Tadi kita ngomongin mengenai Shopee. Nah biasanya ada pertanyaan yang lagi hot juga, Ci. Ada pandangan nggak Ci mengenai Goto nih Ci? Atau ada ya take aja, mungkin nggak harus ada chart atau apa, tapi ya sekedar pendapat aja sih. Boleh dong, sebentar ya. Goto ya? Oke. Iya, ini kan juga yang Oh, lagi seru sekali nih diperbincangkan. Goto, bentar saya buka dulu lihat Goto. Bentar Ini ya. dari LC Mark ya, penanya salah satunya Goto. Nah ini mungkin nih kalau mau dengar-dengar Goto, sedikit. Goto kalau misalnya kalian belum punya barang, ya kalau belum punya barang, itu dia ada support kuat. Saya pernah bahas dulu di sekitaran 79 sampai 80-an sekian lah ya. Jadi teman-teman misalkan ada yang bertanya, ini kira-kira gimana arahnya? Sekarang ini masih arah koreksi ya teman-teman. Jadi
support menahannya harusnya di range 79 tadi sampai 80 sekian, 81 sampai 79 ya. Andai kata support tadi 79 ini tidak kuat nahan, maka dia ada potensi dia akan ke range 69 sampai 70 arah koreksinya. Nah, tapi kita perhatikan dulu, nggak usah terlalu jauh, kita perhatikan dulu. Selama ini sih Goto masih good ya, masih tertahan di atas 79 arah koreksinya. Semoga ini masih bisa nahan. Nah, untuk ke depan, sebenarnya Goto ini ada berpotensi kembali lagi ke 117 apabila itu bisa break up dengan volume, maka dia berpotensi ke 127, kalau lancar-lancar, nggak ada hambatan, mungkin bisa ke 140. Ya nggak usah muluk lah, ngomong 120 dulu lah, nanti takutnya salah lagi. Disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi yang Disclaimer on teman-teman.